Puji Tuhan, kekasih Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan, firman-Nya Tuhan, ya. Bukan firman-Nya Pak Sewi, bukan. Firman-Nya Tuhan. Dan Yesus sendiri menyatakan apa? Kalau engkau mengasihi aku, cinta aku, engkau mengasihi juga firman Tuhan dan melakukannya. Ini. Bahkan Yesus sendiri mengatakan bahwa perkataannya firman Tuhan itu kekal selama-lamanya. Langit dan bumi, kita tahu langit bumi ini banyak kemegahan-kemegahan ya, yang menunjukkan Sang Pencipta itu dahsyat luar biasa. Itu nantinya akan berlalu, tetapi firman Tuhan kekal selama-lamanya. Jadi jangan sampai firman Tuhan itu hanya ada di buku Alkitab saja atau di HP saudara, apalagi ada yang bangga, ini HP saya harganya 15 juta loh. HP saya harganya 20 juta loh, bangga. Ada Alkitab di HP, tapi selain Alkitab juga ada, ya macam-macam lah. File-file. Nah, betapa pentingnya firman itu di dalam kita. Ini yang Yesus katakan dalam Injil Yohanes 15. Kalau engkau di dalam aku dan firmanku di dalam kamu, apa saja yang kamu minta. Tentunya kita akan minta yang sesuai kehendak Tuhan ya, tidak mungkin nyeleneh. Karena ada firman di dalam kita. Dan Tuhan akan nyatakan. Supaya apa? Supaya Bapa dipermuliakan. Supaya kita adalah murid-murid Kristus. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur dengan firman Tuhan yang bisa kami baca, bisa kami renungkan, bisa kami mengerti, dan bisa kami lakukan dalam hidup sehari-hari. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kesempatan kami hidup, kami mau mewujudkan dan kami mau melihat betapa Tuhan itu adalah ya dan amin. Puji Tuhan, kami sambut firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, kekasih Tuhan, kita akan merenungkan satu kebenaran ya di dalam khotbah Yesus, yaitu masuklah ke kamarmu dan tutup pintu kamarmu. Nah, ini di dalam Injil Matius pasal 6 ayat 6. Ini Yesus sendiri berkata sebelum mengajarkan tentang doa Bapa kami. Jadi Yesus menunjukkan secara teknis dulu ya bagaimana berdoa yang mendasarkan untuk kita berdoa Bapa kami ini. Lihat Injil Matius pasal 6 ayat 6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu. Nah ini, masuklah ke dalam kamar, tutup pintu, dan berdoalah kepada siapa? Bapakmu yang ada di tempat tersembunyi. Ya, maka Bapakmu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Kekasih Tuhan, lihat di sini. Yesus sendiri yang mengajarkan. Kalau berdoa, masuk kamar, tutup pintu. Kalau kita menelisik, ngapain Yesus ini meminta kita masuk kamar, tutup pintu? Perhatikan baik-baik, kekasih Tuhan. Ini khotbah Yesus di bukit. Menunjukkan betapa pentingnya kebenaran ini. Ditunjukkan bahwa kerajaan surga itu mempunyai 3 tiang yang sangat penting. Yaitu, kita perhatikan di sini, ya, memberi di dalam pasal 6 ya, Injil Matius pasal 6. Berikutnya berdoa. Selanjutnya ya, berpuasa. Ini 3 tiang yang sangat prinsipil di dalam kerajaan Allah. Nah, kita memperhatikan di sini ya, tidak ada satu yang lebih penting dari yang lain. 3-tiganya penting. Ketika kita akan memulai ibadah pastori ya,
keluarga GPPS Sawan ini, ya, kita langkah demi langkah ya. Sekarang sudah beribadah dengan jemaat. Semula kita pastori terlebih dahulu. Nah, ketika mengadakan ibadah pastori, ya, di pastori kami ini ada sekitar 75 anggota keluarga pastori dan asrama putra-putri, ya, sekolah Alkitab. Kasih Tuhan, ibadah pastori kita adakan. Kemudian ada pengurus mengatakan, tidak perlu kolektor, hanya kebaktian 1 jam, tidak perlu. Oh, saya katakan tidak bisa. Ya, ada 3 prinsip dalam kerajaan Allah. Memberi, berdoa, dan berpuasa. Ini tidak boleh salah satu dipinggirkan. Ya, tapi kebaktian hanya 1 jam. Ya, dan saya menghimbau, ya, sediakan kolektor, kotak persembahan di depan, ya, umat keluarga pastori ini harus disediakan. Jadi 3 prinsip harus ada. Puji Tuhan. Ya, kemudian bisa berlangsung dengan baik. Nah, di sini kita lihat tentang doa. Doa itu penting. Puasa itu pun juga penting. Doa secara hikmat, khusyuk, ya. Fokus. Itu disertai dengan puasa. Puasa tidak bisa mandiri. Puasa itu mengikuti doa yang khusyuk. Puasa bukan untuk menyiksa tubuh. Tubuh ini bait Roh Kudus. Ya. Puasa itu harus mengambil waktu khusus, tempat khusus, hari khusus, waktu khusus, supaya kita khusyuk dengan Tuhan. Nah, sekarang ini kita memperhatikan tentang, ya, sampai Yesus itu menunjukkan secara spesifik bagaimana, ya, berdoa. Kita perhatikan doa Bapa kami ini doa yang sangat prinsipil. Ya, dasar memulai doa. Dan perhatikan baik-baik. Doa Bapa kami ini bukan doanya taman kanak-kanak. Saya pernah dengar khotbah yang demikian. Bukan doa kemudian harus naik lebih tinggi, next level. Doa Bapa kami doa yang kelas rendah. Tidak. Justru dasar itu sangat penting. Iya. Bagaimana dasar tidak ada bisa membangun di atasnya? Perhatikan bangunan. Bangunan kalau tidak punya dasar yang kuat, ya, maka sebagus apapun bangunan di atas dengan finishing yang begitu bagus, angin badai datang, ambruk karena dasarnya tidak ada. Kita lihat seperti dalam Ibrani pasal 6. Firman Tuhan menunjukkan jangan sampai kita menganggap rendah, ya, pokok-pokok iman tentang pertobatan, tentang iman, tentang, ya, kehidupan rohani, tentang kebangkitan, tentang hidup yang kekal, ya, dasar-dasar pokok-pokok iman. Justru yang dasar-dasar ini harus mantap, ya, supaya bisa dibangun kebenaran di atasnya, kebenaran yang kokoh, karena dasarnya kuat. Ini jelas doa Bapa kami ini sangat penting karena pengajaran Yesus sendiri. Doa Bapa kami ini, kekasih Tuhan, semua kebutuhan kita ini, jangan khawatir, include di dalam doa Bapa kami. Dengan doa Bapa kami ini menyatakan bahwa saudara butuh Tuhan. Coba, siapa yang tidak butuh Tuhan? Di dalam hidup ini, Rasul Paulus katakan hari-hari ini jahat. Apa yang bisa terjadi dalam hitungan detik? Saya banyak menjumpai beberapa orang yang saya tahu, dalam hitungan detik mengalami kecelakaan. Padahal dia sudah hati-hati, ya, dan harus, ya, kena fatal. Kepalanya, ya, ini terkena aspal sampai mengalami, ya, keretakan di otaknya, pendarahan, tidak sadar, dan habis berapa ratus juta, hampir 500 miliar lebih. Ada lagi kawan saya sampai dalam keadaan kritis, hitungan detik, ya, nyawanya bisa melayang. Warganya dihubungi di luar pulau, tidak sampai ketemu. Akhirnya saya tanda tangan dengan seorang dokter untuk dioperasi. Kalau tidak, dalam hitungan detik, amblas. Nah, lihat, hitungan detik. Nah, kekasih Tuhan,
Di sini bukankah kita butuh Tuhan? Dengan kita doa Bapa kami ini menunjukkan penundukan diri kita. Ya, kerendahan hati kita. Nah ini, bahwa kita hidup semata-mata kemurahan Tuhan. Yesus mengajarkan doa Bapa kami ini. Betapa pentingnya dia mengawali dengan apa? Nah ini, ayat 6 ini. Ya, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Puji Tuhan. Setelah itu lihat, ya, Yesus mengajarkan supaya doa kita ini, ya, hanya Tuhan yang tahu, tidak perlu bertele-tele. Ya, sebab ya Tuhan tahu apa menjadi kebutuhan kita. Ya, bahkan dikatakan, ya, Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu, nah, berdoalah Bapa kami yang di surga dan seterusnya. Dan alangkahnya kita menghafal. Jangan kita menganggap ya menghafal itu sesuatu yang rendah, yang tidak bermutu, yang menjadikan munafik. Jangan katakan, saya sudah sering dengar, saudara jangan hafal firman Tuhan. Nanti seperti orang Farisi, orang munafik, orang Saduki, dan lain sebagainya. Sangat disayangkan, akhirnya jemaat tidak mau menghafal. Apain menghafal itu? Nanti saya jadi orang Farisi. Nah, semua level itu bisa menjadi negatif. Kita mulai, kalau kita beli Alkitab ya, ada panduannya. Kita membaca, ya, kemudian kita memperkatakan, kita ya menghafal, kita mengerti, dan kita melakukan. Kekasih Tuhan, semuanya baik, semuanya baik. Dan semuanya kalau kita jadikan negatif, ya bisa saja. Cuma baca tok, ya menghafal saja. Cuma di otak tapi tidak di hati. Ya, kita bisa saja membaca, mengerti untuk cari kesalahannya. Untuk kritik Alkitab bisa saja. Ya, hati tidak percaya. Dan melakukan untuk motivasi tertentu. Ada orang pakai ayat untuk menipu. Ya, mencari sumbangan pakai ayat. Ya. Nah, ini. Jadi semuanya baik. Next level terus naik tingkat sampai kita menjadi seorang yang istimewa di mata Tuhan. Kalau kita istimewa di mata Tuhan, jangan khawatir hidup saudara. Lihat Tuhan itu nyata dalam hidup saudara. Nah, kekasih Tuhan, jangan sampai di dalam Yohanes 15 itu, ayat 1 sampai dengan 8. Bahkan ditegaskan ayat 16 dan 17. Lihat tentang pokok anggur dan carang. Bapak sebagai pengusaha, mana ada pengusaha yang ingin usahanya bangkrut? Tidak ada. Bapak surgawi ingin supaya kebun anggurnya itu berkembang, maju. Supaya Bapak dipermuliakan dan kita dilihat masyarakat sebagai murid Kristus. Mereka melihat Yesus dalam hidup kita. Yesus sendiri mengajarkan, di luar aku engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Lihat ini. Di luar Yesus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Yesus katakan, kalau engkau di dalam aku, Yesus katakan, dan firmanku tinggal di dalam kamu, tinggal tetap. Yesus mengatakan, ya apabila, ya barang siapa tinggal tetap di dalam aku dan firmanku tinggal tetap di dalam engkau, apa saja yang kamu minta. Ini dalam bahasa aslinya tertulis demikian, tidak keliru tulis Alkitab dalam bahasa Indonesia. Maka lihat Tuhan akan nyata dalam hidup saudara. Supaya apa? Lihat. Supaya apa? Supaya Bapa surgawi dipermuliakan. Dengan demikian kita adalah murid-murid Kristus. Dunia melihat Yesus dalam hidup kita. Kalau kurang yakin sampai ayat 16 dan 17. Pergilah untuk apa? Untuk menghasilkan buah. Dan buah kita tetap, bukan semu. Bahkan dikatakan apa? Apa saja yang kita minta, Tuhan akan nyatakan. Luar biasa. Ini Yesus sendiri yang mengajarkan. Dan janji Tuhan ini bukan muluk-muluk. Bukan hanya finishing supaya kelihatan bagus. Ya, apakah janji Tuhan ini untuk, ya seandainya kalau ada makhluk di planet Mars, Jupiter, Venus. Apakah untuk pertapa-pertapa yang suci, yang menjalani hidup selibat di gunung-gunung, di bukit-bukit, di ya biara-biara. Apakah untuk ya
pendeta-pendeta besar, penginjil-penginjil besar, tidak, untuk kita pengikut Yesus Kristus. Untuk saya dan saudara pengikut Yesus Kristus. Janji Tuhan itu adalah ya dan amin. Dan selalu mengandung dua unsur, bagian kita dan bagiannya Tuhan. Kalau kita melakukan bagian kita, lihat Tuhan akan melakukan bagiannya. Dan Tuhan bukan manusia yang bisa berbohong. Janji Tuhan adalah ya dan amin, dan adalah sungguh-sungguh. Saya sudah banyak mengalami janji Tuhan ini. Janji Tuhan adalah ya amin. Dan lihat di sini, Yesus mengajarkan apa? Lihat, jika engkau berdoa, nah ini, ketika saudara mau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu. Nah ini menunjukkan, menegaskan kehidupan persekutuan pribadi dengan Tuhan. Sudah dicontohkan oleh Yesus pokok anggur dan carang. Carang melekat pada pokok anggur, menyerap zat-zat itu menghasilkan buah. Ya, kalau terus dibersihkan, kita lihat semakin banyak. Ya, hidup kita menjadi indah dan berarti. Bisa memberikan ya berkat bagi semua orang yang ada di sekitar kita. Dan lihat lagi, ya, esensi iman Kristen 1 Korintus 1 ayat 9. Allah memanggil kita ke dalam persekutuan pribadi dengan Yesus yang adalah Tuhan yang setia. Ya, coba kita baca 1 Korintus. 1 Korintus pasal 1 ayat 9. Lihat, simak sesuai yang apa yang kita baca. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Setia. Kalau kita menjaga persekutuan pribadi kita dengan Tuhan, dengan ya baik, hubungan kita beres dengan Tuhan, pasti juga beres dengan sesama, itu pasti. Kalau hubungan dengan sesama tidak beres, bagaimana kita bisa datang kepada Tuhan? Demikian juga kita datang kepada Tuhan, persekutuan kita dengan Tuhan, supaya kita juga seperti carang melekat pada pokok anggur, menyerap zat-zat, sehingga kita bisa ya hubungan horizontal kita baik, jadi timbal balik. Vertikal baik, membuat kita mampu untuk hubungan kepada sesama horizontal baik, kita dimampukan untuk bisa mengampuni. Demikian juga kita datang kepada Bapa, kita juga harus berusaha untuk supaya bisa mengampuni. Iya, karena khotbah Yesus di bukit mengatakan kalau seorang datang kepada Tuhan untuk ya mempersembahkan ya di dalam doa-doa kita ini, maka kalau ada sesuatu yang tidak beres di hati kita, harus beres dulu. Nah ini, nah kekasih Tuhan, di sini kita perhatikan ya kebenaran yang Yesus ajarkan, persekutuan pribadi kita dengan Tuhan. Dan Tuhan itu setia. Jangan khawatir. Masakan kita datang kepada Tuhan itu Tuhan merem. Kita lihat tentang janda yang datang kepada hakim yang lalim yang tidak takut Tuhan. Di dalam Injil Lukas pasal 18. Tidak takut Tuhan loh hakim ini. Jadi sekalipun janda itu pejabat besar atau konglomerat ya, atau pendeta yang besar, penginjil yang besar, hakim ini tidak takut Tuhan, tidak peduli, tidak menghormati siapapun. Lihat, janda itu ditolak. Ditolak ini bisa saja mungkin ya dibentak-bentak, ya mungkin ya diusir, atau hakim ini ya perintahkan stafnya, seret itu janda, usir keluar. Nah, tapi janda itu tetap tekun datang. Ini janda ini tetap mantap, teguh, tidak putus asa, tetap datang kepada hakim itu. Akhirnya hakim itu membenarkan daripada mengganggu. Nah, Yesus katakan, camkanlah, camkanlah, camkanlah. Ini berarti menyimak, menelisik sampai begitu rupa. Mengerti, bahkan mewujudkan, itu camkanlah. Karena sudah dicamkanlah sehingga termanifestasi mengejawantah dalam hidup sehari-hari. Lihat di sini. Yesus sendiri mengatakan, masakan orang-orang pilihan yang siang malam berdoa, berseru-seru kepada Tuhan. Masakan Tuhan itu merem. Masakan Tuhan itu tidak segera untuk menolong. Ini Yesus sendiri menyatakan. Hanya masalahnya apa? Ketika Yesus datang, tidak dijumpai seorang anak Tuhan, seorang anggota jemaat
Yang seperti janda ini pantang mundur, tidak putus asa, kokoh untuk tetap datang kepada hakim itu. Nah, kekasih Tuhan, di sini kita lihat luar biasa. Sampai Yesus Kristus itu mengajarkan masuk kamar, tutup pintu. Ngapain? Dia adalah seorang figur yang luar biasa. Ya, dalam pandangan dunia sekuler, tokoh saat itu, ya. Dan bahkan dalam iman Kristen dia adalah ya Allah yang menjadi manusia sejati, dan dia juga Allah sejati. Apakah surga kosong? Tidak. Allah itu roh adanya, dia ada di surga, dan pada waktu yang sama ya Yesus itu sebabnya disebut anak Allah, bukan dalam pengertian biologis, bukan anak, bukan. Seperti kata, ya kita lihat kata-kata dalam bahasa Indonesia, anak kunci. Bukan berarti kunci itu punya anak. Kunci itu ada gemboknya, ada anak kuncinya, beberapa anak kunci. Istilah anak tangga, bukan berarti tangga itu punya anak. Bukan, itu ada tahap-tahap tangga. Ya, sampai ke atas, ke lantai berikutnya. Nah, di sini perhatikan baik-baik. Dia adalah Allah itu menjadi manusia. Itu disebut anak Allah. Kata anak ini dalam bahasa aslinya bisa menunjukkan keturunan, bisa menunjukkan berasal, bisa menunjukkan bagian. Sehingga Yesus ini berasal dari surga. Dan dia tahu persis jalan ke surga karena dia berasal dari surga. Nah, ini setiap orang mau masuk surga yang sejati, yang suci, yang kudus, yang bahagia selama-lama. Itu adalah surganya Yesus. Saya bangga dengan surganya Yesus. Surga yang suci, surga yang mulia. Di dalam Injil Yohanes 14 ayat 1, Yesus sendiri mengatakan, ya jangan cemas, jangan cemas. Aku menyediakan tempat. Surga yang Yesus sediakan ini surga yang suci, yang kudus dan bahagia selama-lamanya. Nah, kekasih Tuhan ini. Demikian juga dalam menjalani hidup sehari-hari. Jangan khawatir. Jangan khawatir, sampai jelas sekali di sini dikatakan apa? Masuk kamar, tutup pintu. Itu maksudnya persekutuan kita pribadi dengan Tuhan. Kita tulus datang kepada Tuhan. Fokus kepada Tuhan. Ini, kita melakukan bagian kita dan sungguh-sungguh. Menjadikan diri kita istimewa di mata Tuhan. Sampai dikatakan Bapa yang di surga melihat. Nah ini, melihat, mata Tuhan melihat. Bapa yang tersembunyi, ya di tempat yang tersembunyi itu melihat saudara kusuk datang kepada Tuhan, hanya Bapa yang tahu. Maka Bapa akan membalaskannya kepada engkau. Oh, luar biasa. Sebab itu jangan khawatir, Tuhan akan memberikan upah. Tuhan akan membalaskan karena Tuhan sudah melihat kesungguhan hati saudara dinyatakan. Masuk kamar, tutup pintu. Di sini lihat hati Tuhan tersentuh. Mata Tuhan melihat, hatinya tersentuh. Dan lihat Bapa di surga akan mewujudkan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dan mari kekasih Tuhan, lakukan itu. So akan melihat apa yang diajarkan Yesus Kristus adalah kebenaran. Mari kita berdoa. Bapa surgawi, setiap pribadi pada saat ini, bila ada yang mengalami masalah secara pribadi, tertekan, stres, depresi, mungkin saat ini mengalami dampak dari wabah COVID-19 di dalam seluruh aspek kehidupan mereka, atau salah satu bagian hidup mereka. Mungkin ada yang sakit pada saat ini. Kami sebagai hamba Tuhan, dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa, sepenuh keberadaan kami berseru dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tangan Tuhan yang berlubang di kayu salib menjamah setiap pribadi. Menjamah setiap pribadi. Menjamah setiap pribadi. Haleluya. 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 Kami percaya setiap pribadi dijamah Tuhan. Berkati bangsa negara kami Indonesia. Wabah COVID-19 bisa teratasi. Dan vaksin yang diterapkan Tuhan berkati juga. Berkati NKRI Tuhan. Berkati para pejabat, presiden, menteri, dan pejabat-pejabat yang ada diberikan hikmat untuk mengatur negara kami dengan baik. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kasih karunia Bapa surgawi, kasih Tuhan Yesus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara mulai sekarang ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati.